Shalom. Yang di belakang, shalom. Kurang. Yang di belakang, shalom. Yang di samping, shalom. Haleluya. Masih semangat. Amin. Bapak Ibu, teman-teman semua, yang iblis paling tidak suka yang kita nggak ada lakukan ini. Setan paling tidak suka ini. Setan paling tidak suka. Setan paling tidak suka Tuhan disembah. Setan paling tidak suka umat-umat Tuhan berkumpul dan meninggikan dan menyembah, memuji Tuhan. Setan paling tidak suka sekali. Dia akan berusaha dengan alasan apapun supaya jangan kau masuk dalam ibadah. Karena ketika kau masuk di ibadah, kau hidup dipulihkan, dia berencana gagal atas diri Anda. Tuhan berhasil. Amin. Amin. Bagaimana ibadah itu penting, sehingga firman Tuhan bilang jangan meninggalkan persekutuan ibadah, karena ibadah itu berguna. Karena memang di ibadah itu cuma nama Tuhan yang disembah, bukan nama organisasi, bukan nama pendeta yang dinaikkan. Amin. Haleluya. Mazmur pasal 55 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Hari ini, sore ini saya akan berbicara tentang satu hal, yaitu mengatasi kegelisahan. Ada yang angkat tangan, dia tidak gelisah. Setiap manusia gelisah. Bahkan Ayub pun menulis bahwa manusia yang lahir itu tahun-tahunnya penuh dengan kegelisahan. Selama manusia hidup ada problema, masalah, persoalan kadang bisa membuat kita gelisah. Berita, kabar, tempat, posisi dimanapun kita berada bisa membuat kita gelisah. Tiba-tiba tenang tapi buka HP, atau mungkin dengar kabar, dengar berita, mungkin langsung hati gelisah. Orang tua sakit, atau mungkin dengar ancaman-ancaman apapun yang akan menimpa Anda pasti gelisah. Dengar anak sakit di luar, dengar istri, mai tua sudah dikasih tinggal, istri sudah keluarga sudah tidak peduli, bisnis sudah hancur, rumah tanah sudah dijual, banyak hal bisa buat kita gelisah. Amin. Amin. Semua bisa buat Anda dan saya gelisah. Di sini dan di luar tidak ada beda. Jangan bilang di luar nanti tidak gelisah. Di luar bisa gelisah. Kecuali mati baru tidak gelisah. Amin. Kecuali mati, selama hidup ada masalah. Jadi ketika ada masalah, ada hal banyak yang bisa membuat Anda dan saya gelisah. Firman Tuhan di sore hari ini tentang mengatasi kegelisahan. Saya tidak tahu apa yang membuat akhir-akhir ini buat Anda gelisah. Orang kalau sudah gelisah, percayalah dia tidur di kasur empuk bagaimanapun, dia tidur kayak di duri. Amin. Sepakat ya saya? Amin. Kalau sudah gelisah, mobil semewah bagaimanapun tidak nyaman bagi dia. Kalau sudah gelisah, rumah tingkat bagaimanapun tidak memberikan kenyamanan bagi dia. Amin. Kalau sudah gelisah, istri cantik sampai bagaimanapun, tapi macam semua itu tidak penting karena gelisah. Kalau sudah gelisah, uang miliar-miliar apapun tidak berguna bagi dia. Gelisah hal yang sepele, tapi percayalah, gelisah bisa membuat orang sampai jauh daripada Tuhan. Gelisah bisa membuat orang sampai lupa akan pencipta langit dan bumi. Ada banyak hal bisa membuat kita gelisah. Mungkin ada di sini gelisah, aduh, 10 tahun ini, berapa tahun saya masih di sini. Nanti kapan saya bebas, masih lama. Aduh, di luar aduh, pacar suka tinggal saya itu, aduh, dia suka kawin lagi. Lo ada alasan banyak. Sapu tanah dong jual, aduh, sapu rumah bagaimana, sapu perahu, sapu motor, aduh, suruh rusak, karena dong pakai, ada dong pakai rusak apa. Ada banyak hal, sapu pekerjaan. Saya keluar, saya bisa kerja seperti semula atau tidak. Saya keluar dengan saya punya label narapidana, saya bisa dapat pekerjaan atau tidak. Orang akan lihat saya punya label ini. Banyak hal bisa membuat kita gelisah. Amin. Bapak Ibu, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak tahu apa yang akhir-akhir ini membuat Anda gelisah. Mungkin sulit tidur tapi sulit tinggal berpikir. Kalau gelisah, biar tutup mata, tapi kalau pikiran nanti tidak akan nyenyak karena gelisah. Jalan kerja, orang kalau di kantor kalau gelisah dia tidak akan kerja dengan baik. Kalau dia pelayan Tuhan, dia tidak akan melayani dengan baik. Kalau dia driver, dia akan bisa tabrak kecelakaan karena gelisah. Tidak ada konsentrasi. Gelisah bisa membuat malapetaka yang besar dapat terjadi. Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, teman-teman yang dikasihi oleh Allah. Untuk itu, dalam menghadapi kegelisahan, saya bagikan satu kebenaran firman Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Dari ayat yang kita baca dikatakan di sini, dari ayatnya yang keempat dikatakan, karena teriakan musuh
Karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirindung takut dan gentar. Pikirku, ayat 7, pemazmur bilang begini, Daud bilang begini, pikirku, Tuhan lebih baik saya punya burung sayap merpati supaya saya terbang satu kali langsung tiba di Ambai, Serui. Saya nak Ambai. Amin. Saya punya sayap supaya saya tiba satu kali langsung nyumfor. Saya punya sayap supaya saya tiba langsung di Tondano, Sulawesi. Oke, saya sudah sampai di Kalimat di Danau Toba. Saya sudah sayap supaya tiba langsung di Pulau Samosir, Balige. Ada orang Sumatera sini menghindar dari persoalan. Terkadang masalah gelisah buat kita. Saya pergi tinggal di surga kah, di awan kah, di mana tempat yang tidak ada masalah. Kita berpikir di sini tidak ada masalah, di sana boleh, di Bali boleh lihat perempuan cantik, lihatin langsung tidak ada masalah, di gereja boleh tidak ada masalah, masuk dalam gereja lihat majelis pemodel, lihat gembala, lihat pelayan langsung, rupanya di sini juga ada masalah. Pergi ke diskotik, kira mungkin di diskotik tidak ada masalah, ke sana kacau sedikit langsung bodyguard pukul. Amin, ada masalah. Masuk tidak bayar langsung dapat pegang, ada masalah juga. Dimanapun Anda ada masalah, sampai mati pun tanah kuburan bayar, masalah juga. Bapak Ibu semua, Daud bilang, Tuhan saya harus seperti, kasih saya sayap seperti burung merpati supaya saya terbang jauh dari saya punya, supaya saya jauh dari persoalan yang buat saya gelisah. Anda mungkin gelisah sampai Tuhan, saya capek atas hidup, atanan ini dong bikin sampai sesuatu di sini baru dengar kabar di luar dong bikin sampai. Ada banyak kali yang bisa membuat Anda dan saya gelisah. Tapi ketika kegelisahan itu datang menghampiri Anda, mari hal yang pertama, Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat 28. Serindu yang di dalam satu orang baca. Marilah kepadaku semua yang lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan tahu dosa mengakibatkan manusia hidup dalam kegelisahan. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, pertama mereka takut sehingga membuat mereka gelisah, sembunyi dari Allah. Bapak Ibu semua, kita ini, Roma bilang semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, tidak ada manusia yang suci di dunia ini. Semua manusia berdosa, dan dosa itu yang mengakibatkan kita penuh dengan persoalan. Dosa ini yang membuat Adam dikutuk, Ana dikutuk, kok susah cari uang sampai kau mati, yang kau kembali menjadi tanah. Dosa yang bikin persoalan selalu ada. Jadi Bapak Ibu semua, ketika Tuhan Yesus tahu ini, dia bilang kepada mereka yang mengalami kegelisahan, yang takut, khawatir, cemas. Kau takut kah? Kau cemas, kau khawatir. Hari ini mungkin ada yang sedang takut, khawatir, cemas. Masa depan tidak tahu seperti bagaimana. Aduh, 10 tahun ini saya tidak tahu seperti apa. 3 tahun depan saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya keluar, orang lihat saya dengan mantan narapidana. Banyak hal-hal negatif yang orang pandang terhadap saya. Mungkin itu yang membuat Anda gelisah akhir-akhir ini. Perempuan bisa suka saya tidak? Teman-teman semua, Yesus bilang berkata, marilah kepadaku. Artinya satu, datang pada Tuhan. Kalau kau gelisah, jangan kau cari tempat lain. Kalau kau gelisah, jangan kau cari ketenangan di tempat lain. Kalau sudah berada di sini, itu artinya Tuhan bawa Anda supaya Anda lebih dekat dengan Tuhan. Harus datang sama Tuhan. Kalau gelisah baru cari di rekreasi atau mungkin di luar, mungkin cari di tempat manapun, tidak akan ketemu. Cari minuman keras, minum sampai barang putus, cari tambah lagi untuk kasih lanjut. Apalagi kalau gelisah, cari mungkin narkoba sampai barang putus, mungkin cari yang tambah lagi, tembak sana, ambil sini, ambil uang untuk kasih sambung akan. Tidak ada solusi. Dunia tidak bisa mengatasi solusi ketika manusia mengalami kegelisahan dan ketakutan. Percaya ini. Karena iblis, Alkitab katakan, dia bapa segala pendusta. Dia tukang tipu besar. Teman-teman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal pertama, datang pada Tuhan. Kalau kau ada di sini, datang pada Tuhan. Tuhan tidak pilih tempat-tempat untuk dia hadir. Yunus di dalam perhentikan Tuhan hadir. Bangsa Israel di laut kosong, Tuhan hadir di situ. Elia di goa, Tuhan hadir pada dia. Dimanapun Daniel dalam goa singa, Allah hadir untuk tolong dia. Paulus di dalam penjara, Tuhan hadir untuk dia.
Jadi tidak ada alasan. Manusia yang mungkin lambat-lambat hadir, pendeta mungkin tidak hadir untuk Anda di tempat ini, hamba Tuhan mungkin, kau gembala, kau teman-teman pelayan mungkin lambat-lambat hadir untuk Anda di sini. Nusu tidak peduli mungkin dengan Anda, tapi Allah bisa hadir ketika Anda datang cari Dia. Sehingga Tuhan bilang, marilah kepadaku, artinya datang pada Yesus. Jangan kau berpikir tempat lain solusi untuk mengatasi kegelisahan Anda. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesempatan kalau Tuhan bawa kita ada di tempat ini, Tuhan mau kita lebih dekat dengan Dia. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya terpikir satu hal ketika melayani di lapas waktu di Jakarta dan di sini. Sebenarnya Tuhan mau bicara banyak sama orang-orang Tuhan, tapi karena susah, jadi Tuhan izinkan polisi tangkap di sini supaya Tuhan lebih bicara lebih dekat, supaya Tuhan lebih sampaikan sesuatu untuk Anda. Di luar, kau jalan sana, kau sini, kau alasan sibuk, kau alasan ini. Anda mungkin ya terlalu banyak alasan untuk punya hubungan dengan Tuhan, tapi Tuhan izinkan polisi tangkap dia, Tuhan izinkan dia kena ini supaya ke sini dia duduk diam tenang dalam ibadah. Hamba Tuhan datang sampaikan isi hati Tuhan, hamba Tuhan datang sampaikan maunya Tuhan, sampaikan semua yang Tuhan inginkan supaya Anda punya hubungan lebih dekat dengan Tuhan. Manusia yang melihat bahwa itu pelanggaran dosa itu apa, tapi Tuhan sedang melihat, Tuhan mau bawa Anda dengan cara apapun lebih dekat sama Dia. Tuhan bukan pukul supaya Tuhan kasih jauh, Tuhan bukan izinkan Anda ditahan supaya Anda lebih jauh daripada Tuhan. Tuhan sedang tarik Anda lebih dekat dengan Dia, sehingga datang pada Tuhan untuk atasi kegelisahan. Masuk dalam kamar berdoa. Jangan pikir saya tahu berdoa apa. Tidak apa-apa, doa Bapa kami, berdoa saja. Karena Allah itu mengerti. Mazmur 139 ayat 4 dia berkata, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, semuanya telah kau ketahui. Artinya, sebelum kau pun lutut patah baru kau menangis, Tuhan sudah tahu. Sebelum timbul di dalam pikiran Anda, Tuhan sudah tahu. Bahkan kau tidak bisa berdoa, kau hanya menangis saja. Manusia tebak salah-salah, pendeta salah tebak, tapi Tuhan tahu apa yang Anda. Dekat dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, datang pada Yesus. Alkitab yang sudah Anda punya, baca terus, cari waktu-waktu tertentu, bangun hubungan dekat dengan Tuhan. Firman ini kehidupan Allah, firman ini kehidupan Tuhan yang Tuhan kasih sama manusia. Firman ini pikirannya Tuhan yang Tuhan turunkan bagi para penulis. Firman ini isi hatinya Tuhan, firman ini hidupnya Tuhan. Jadi firman ini beda, ketika hidupnya Tuhan masuk dalam hidupmu, maka hidupmu merasakan perubahan yang besar. Mau ceritakan apa yang Yesus masuk, firman masuk dalam hidup. Makanya Alkitab beda dengan buku bahasa Indonesia. Amin. Teman-teman, tidak ada tempat lain untuk mengatasi kegelisahan. Kamu berpikir uang 5 miliar, 1 miliar bisa habis dalam sekejap. Jabatan PNS, jabatan bisa berakhir. Jangan berpikir kepintaran, umur bertambah, otak semakin dungu. Biar kau profesor, tapi kau umur semakin bertambah 60, langsung kau sudah on sedikit. Pelupa. Sepakat? Mengandalkan apa? Tenaga, stamina, ganteng, gagah, angkat babel bagus. Umur 40-an langsung tulang belakang sudah sakit. Kau puspir yang kau bilang jago-jago besar, langsung sudah mulai turun sedikit. Kau bilang kau tato yang tato naga, usia makin langsung naga ada keriput sedikit langsung. Karena usia. Tidak ada yang bisa menolong kita, bahkan fisik kita, pendidikan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, di luar sepakat. Yesus solusi untuk kau masalah. Amin. Yesus solusi untuk kau kegelisahan. Manusia tidak bisa bawa gelisah dalam itu. Manusia tidak bawa ketakutan. Tapi kalau Tuhan, kalau kau hubungan dengan Tuhan, kau bangun, kegelisahan itu akan Tuhan bawa. Tuhan bawa pergi. Bapak Ibu semua. Hal yang kedua, Mazmur pasal 27 ayat 3. Daud sedang berbicara tentang situasi sekitar yang mengancam nyawa. Daud sedang bicara tentang situasi sekitar yang tidak enak, situasi sekitar yang membuat dia gelisah. Ketika 1 Samuel pasal 17, Goliat berdiri hadapi para Israel. Orang Israel kecut hati, tawar hati, dan gelisah karena tidak ada memberi satu jagoan yang bisa hadapi Goliat. Semua ukuran sama, 1 meter pendek, Goliat 5 meter. Tidak bisa atasi Goliat. Semua punya berat pedang mungkin 1 kilo, Goliat 10 kilo. Semua punya ketopong, mungkin bangsa Israel tentara punya ketopong,
punya berat 5 kilo, Goliat punya berat ketopong itu 10 kilo, 15 kilo. Dia tinggi di atas rata-rata. Dia baru teriak, bangsa Israel sudah keluar. Saul sampai dari prajurit terendah semua gelisah untuk atasi Goliat. Goliat ini kita bisa tarik ke rohani. Goliat bicara tentang hal-hal yang membuat Anda takut, gelisah. Mungkin Anda pikir persoalan ini terlalu berat, tempat ini terlalu buat saya sampai saya gelisah sekali. Saya sudah bingung untuk terserah sudah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Daud bilang, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Dalam hal itu apa? Dalam hal persoalan, masalah yang saya hadapi, saya tetap percaya kepada Tuhan. Apa masalah yang kau hadapi, Tuhan cuma bicara di sore hari ini, kau harus percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi hal yang kedua, percaya hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu semua, iman ini ketika kita percaya, kita sedang menarik Tuhan dekat pada kita. Iman itu media untuk kita bawa mujizat. Iman media untuk kita tarik kesembuhan. Media untuk kita merasakan kuasa Tuhan. Jadi ketika kita percaya, kita sedang membuka akses untuk Tuhan bekerja dalam diri kita. Amin. Jadi ketika Anda percaya, Anda sedang membuka akses jalur surga untuk Tuhan tolong Anda. Tuhan, saya gelisah sekali, tolong saya percaya tidak ada yang bisa tolong saya, tapi Tuhan tolong saya. Saya percaya manusia tidak bisa. Saya sudah telepon sana, saya telepon sini, saya tanya sana, saya tanya sini, tapi don susah tolong saya, tidak bisa Tuhan, saya so bingung. Saya hanya menangis saja, Tuhan tolong saya. Bapak Ibu semua, hal yang kedua, harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan percaya dengan logika Anda, percaya harus dengan hati Anda. Kalau percaya dengan hati Anda, realita tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan, tapi hatimu pasti menerima. Teman-teman, Roma 10 ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Hati menentukan. Percaya kepada Tuhan harus dengan segenap hati. Berdoa kepada Tuhan harus dengan segenap hati. Beribadah kepada Tuhan harus dengan segenap hati, supaya ibadahmu Tuhan lihat. Amin. Bekerja dengan segenap hati, melayani dengan segenap hati, memuji Tuhan dengan segenap hati, baca Alkitab dengan segenap hati. Apapun dilakukan dalam hubungan manusia dengan Tuhan harus dikerjakan dengan segenap hati, supaya Tuhan lihat. Kalau kau tidak kerja dengan hati, Tuhan tidak akan pernah lihat. Karena Tuhan hanya lihat orang-orang yang bekerja dengan hati. Daud itu siapa? Daud itu anak bungsu yang tidak diperhitungkan. Daud itu anak bungsu yang tukang disuruh-suruh. Daud seorang yang penakut. Daud seorang yang tidak diperhitungkan. Seorang yang kemerah-merahan. Tidak dipandang, tidak punya pengalaman dalam pertempuran. Daud pendek, Daud tidak hebat, tidak gagah seperti kakak-kakaknya Eliab. Tapi ketika Samuel datang ke Daud, punya bapak, punya rumah, Samuel lihat Daud punya kakak tertua Eliab. Samuel bilang, ini orang sudah yang cocok jadi raja. Tapi Tuhan bilang, kau salah. Ketika Daud muncul, Tuhan bilang, lantik dia. Mungkin Daud pendek, Daud jalan datang, tapi Tuhan bilang lantik dia. Sambil Bahde pendek baru, Bahde kecil baru, Bahde masih 15 tahun baru. Samuel pendeta, Samuel nabi, salah pilih. Jadi jangan kaget kalau pendeta salah. Samuel salah. Tuhan bilang, jangan kau lihat rambut paras, jangan kau lihat muka. Samuel mungkin lihat, dia punya tato banyak, dia mantan narapidana, dia mantan pengguna, dia mantan pemabuk, dia mantan pembunuh. Jadi itu manusia punya ukuran. Tapi Tuhan bilang tidak. Saya lihat dia punya hati yang tulus. Saya lihat dia punya hati yang sungguh. Tidak, saya lihat dia punya hati yang benar-benar datang kepada saya. Tidak, saya lihat dia punya hati yang mau bertobat. Tidak, saya lihat dia punya hati yang setiap hari menangis. Saya lihat dia punya komitmen hati. Saya lihat dia punya doa yang naik bagaikan mesbah, api yang naik untuk saya. Saya lihat dia punya hati yang sungguh. Pilih dia. Teman-teman, jangan kaget. Keluar dari sini berkat sudah siap. Jangan kaget, jangan kaget. Jangan lihat tempat ini sebagai tempat hukuman, tidak. Jangan lihat tempat ini sebagai tempat hukuman, tidak. Ini proses. Ini pertandingan di sini. Ini sekolah, amin. Ini sekolah. Anda sedang sekolah di sini. Anda sedang dibentuk di sini. Kalau 5 tahun Anda kena hukuman di sini, berarti Anda sedang sarjana 5 tahun. Kalau 10 tahun, Tuhan sedang bentuk Anda 10 tahun. 10 tahun itu Tuhan mau buang kau punya narkoba jauh. Tuhan mau bilang buang kau punya kepala batu itu jauh. Tuhan mau buang kau punya sifat-sifat kedagingan itu jauh. Di tempat inilah Tuhan mau kikis Anda. Kalau di luar susah, pendeta bicara sampai capek, jalan.
Oh, sudah. Saya izinkan dia masuk ke sini. Tuhan bilang, di sana di gereja tapi majelis bicara sampai dia terperduli. Hari Minggu dia tersembahyang, ibadah-ibadah dia tersembahyang. Jadi polisi pegang dia ke sini supaya majelis dia tidak bisa melawan. Dia di sini tuh firman dia dengar. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kedua, kita harus percaya kepada Tuhan. Tidak ada alasan kalau Tuhan bawa tempat ini, sudah tidak lagi tempat untuk kita bersandar. Kalau Tuhan izinkan Anda di tempat ini, saatnya hanya percaya kepada Tuhan. Ini sudah mentok. Tuhan, tembok sebelah, tembok sebelah, tembok sebelah, handphone tidak pegang. Amin. Saya mau telepon siapa? Saya mau telepon siapa? Telepon tidak terus-terus. Kadang-kadang bisa. Tapi saya mau panggil siapa? Saya mau kasih suara siapa? Tolong saya. Kalau di rumah, saya bisa kasih suara tetangga, dia tolong saya. Kalau di rumah, saya bisa suara bapak, dia tolong saya. Kalau di sini, siapa yang mau tolong saya? Teman-teman semua punya masalah sama. Saya kayak suara ini bapak kawan saya juga ada masalah. Kau kasih suara dia, kawan saya juga ada masalah. Semua sama. Panggil Tuhan. Amin. Haleluya. Panggil dia. Panggil dia. Bapak ibu semua, percaya saja. Meskipun Anda belum melihat, tapi percaya. Yang ketiga, berseru kepada Tuhan. Seperti Bartimeus, seorang buta, Yesus lewat, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kau berteriak saja. Kau panggil dia, Tuhan, kau lihat saya, seorang pengguna narkoba. Saya ingin dipulihkan. Pendeta tidak lihat, manusia tidak bisa. Kau berseru kepada dia, Allah yang sanggup merubah hidupmu. Teman-teman, Mazmur 18 ayat 7 dikatakan, ketika aku dalam kesesakan, masalah menghimpit, dari depan himpit, dari sini himpit, dari kiri kanan kiri belakang atas, sampai himpit saya sampai tidak kuat. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allah aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong sampai kepada telinganya. Amin. Daud bilang ketika Daud berteriak dengan hati yang tulus, berseru sama seperti Bartimeus, berseru dengan pengharapan hanya kepada Tuhan. Jangan berseru nanti dia dengar atau tidak. Oh, tidak dengan sepenuh hati. Berseru dengan berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti tolong. Teman-teman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada tempat lagi. Kalau sudah ada di sini, mau berseru ke mana? Mau panggil ke sana, so tidak bisa. Di atas masih ada. Kalau di depan so tidak bisa. Di kanan so tidak bisa. Kalau di sebelah so tidak bisa. Di belakang so tidak bisa. Tempat ada di atas. Panggil dia. Kalau Tuhan sudah bawa Anda di sini, Tuhan mau Anda tidak boleh berseru ke tempat lain. Kalau Anda sudah dibawa Tuhan sampai di sini, Tuhan tidak mau Anda berseru kepada manusia lagi. Karena manusia sia-sia. Tipu sana, tipu sini. Buat kecewa. Kadang kawan gampang, nanti saya tolong kau. Tiba-tiba begini tidak tolong. Tiba-tiba aduh minta maaf. Berita-berita yang tidak enak. Berita-berita aduh tuh saya berusaha tapi susah sekali. Berita-berita yang tidak enak sekali. Kau tinggal situ sudah. Tapi kalau kau berseru kepada Tuhan, Tuhan akan melepaskan kita dari segala kegelisahan dan kecemasan. Mazmur 107 ayat 6 dikatakan ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan melepaskan mereka dari segala kecemasan. Ini perjalanan Raja Daud ketika dia berseru. Raja Daud itu pernah jadi buronan. Kalau kau yang pernah jadi buronan, kau ada di sini, kau sudah merasakan pernah jadi buronan. Makan tidak tenang, tidur tidak tenang, tinggal tidak satu tempat, ganti baju, potong rambut ganti, kacamata rubah, sepatu ganti Facebook kiri kanan, nomor ganti, banyak hal bisa karena tidak tenang. Daud pernah jadi buronan ketika Saul sudah marah. Saul tersinggung ketika bangsa Israel menyanyi bahwa Saul bunuh beribu-ribu, Daud bunuh berlaksa-laksa. Timbul amarah daripada Saul. Sehingga ketika Daud suatu hari sedang main kecapi, Saul cabut tombak, Saul lempar satu kali, Daud say. Daud tahu bahwa Saul marah dia. Ketika Saul punya anak Yonatan membela Daud, Yonatan ditombak oleh Saul karena amarah Saul terhadap Daud. Daud lari, Saul utus pembunuh kejar dia untuk tangkap dia. Saya teringat film-film di Hollywood. Ketika seorang buronan, maka akan disuruh orang. Saul suruh panglima hebat untuk tangkap Daud. Daud berada di sini, mereka cari di sana. Daud berada di sini, Daud gelisah, Daud tidak tenang, Daud lari sampai ke negeri orang Filistin hanya untuk menghindar dari amarah Saul. Teman-teman, Daud tulis ini bukan dia tidak alami. Ini bukan Daud tulis orang punya pengalaman. Daud tulis pengalaman dia. Dia ketika dia gelisah,
dia tidak bisa minta tolong ke dia punya kakak-kakak Eliab. Karena kalau dia kakak Eliab itu juga Saul punya anak buah. Kalau dia minta tolong ke dia punya kakak, Saul perintah Eliab dapat potong kiri kanan. Eliab tidak bisa tolong dia. Daud punya kakak 3 jadi prajurit. Kakak nomor pertama, kedua, dan ketiga jadi prajurit. Tapi tidak bisa tolong Daud ketika amarah Saul memuncak. Mazmur 107 ayat 6 dia berkata, ketika Daud berseru, Tuhan lepaskan dia dari segala kegelisahan. Amin. Teman-temannya di kiri, teman-temannya di belakang, di dalam. Firman Tuhan datang di sore hari ini cuma satu, kau berseru kepada Tuhan. Kau panggil Tuhan. Panggil seperti Bartimeus, panggil Tuhan. Panggil seperti orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Hal yang terakhir yang kita lihat di hari ini, Mazmur pasal 25 ayat 15, dia berkata, mataku terarah kepada Tuhan sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Hal yang kedua, fokus kepada Tuhan. Jangan kau fokus kepada masalah. Jangan kau fokus pada Goliat yang besar. Tapi kau berdiri di posisi Daud dan dia fokus kepada Tuhan, sehingga Goliat itu kecil di mata Daud. Goliat bicara tentang apa? Goliat bicara tentang masalah, persoalan yang membuat hati kita gelisah. Jangan fokus sama masalahmu. Tidak peduli, tidak pusing dengan Anda. Ada ibadah, ada berdoa, tidak peduli dengan Anda. Saat ini saya ada di sini, saya mau beribadah. Berita-berita apapun yang saya dengar dari luar, saya tidak peduli semua itu. Saya mau fokus hanya kepada Tuhan. Ada kesempatan untuk berdoa. SMS apa berita kawan ini begini, saya tidak peduli semua itu. Saya hanya tahu saya punya hubungan dengan Tuhan. Fokusmu harus kepada Tuhan. Jangan fokus pada masalah. Jangan fokus dengan keadaan. Jangan lihat, aduh tempat ini, aduh berapa tahun saya masih lama, saya bisa cepat ke tidak sapu usia seberapa, saya sudah 70, saya sudah 40, 50, oke? Jangan lihat usia, fokus saja kepada Tuhan. Supaya yang iblis kelabui kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mazmur 16 ayat 8 dia berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Ketika kau pandang kepada Tuhan, Tuhan akan kuatkan kau. Ketika kau fokus hanya kepada Tuhan, Tuhan akan kuatkan kamu. Hingga kamu bisa berdiri menghadapi tantangan, badai persoalan yang besar apapun. Ketika hati ini gelisah, maka datang pada Tuhan. Ketika hati ini gelisah, maka percaya sungguh kepada Tuhan. Ketika hati ini gelisah, berseru kepada Tuhan. Jangan tanya dia, karena dia juga ada masalah. Jangan tanya dia, karena dia juga ada punya masalah. Tanya Tuhan, karena Tuhan mampu menolong setiap kehidupan kita. Tanya pendeta, pendeta bilang, sabar berdoa saja kepada Tuhan. Sama saja. Tanya semua pendeta di seluruhnya, nanti dia akan bilang, sabar ya, berdoa saja kepada Tuhan. Sudah, itu jawaban terakhir. Tapi kalau kau tanya sama Tuhan, Tuhan tidak bilang sabar, Tuhan bilang, saya tolong kamu. Amin. Haleluya. Ketika hati ini gelisah, berserulah kepada Tuhan. Ketika hatimu gelisah, fokuslah kepada Tuhan. Anda yang sudah rajin beribadah di tempat ini, tetap fokus kepada Tuhan. Ingat pesan saya, ini tempat di mana Tuhan mau berbicara lebih dekat dengan Anda. Ini tempat di mana kau punya pemalas sembahyang itu Tuhan ubah. Dulu mungkin hari Minggu tidur sampai tidak sembahyang karena hari Sabtu jalan. Tapi ketika ada di sini sudah belajar untuk sembahyang. Dulu mungkin tidak tahu berdoa, tapi ada dalam doa-doa di kamar bisa berdoa. Dulu mungkin baca Alkitab itu sulit sekali cari ayat karena tidak pernah baca Alkitab. Bingung cari-cari kisahnya, tapi ketika ada di sini saya bisa buka cepat. Itulah yang Tuhan mau ajar bagi Anda. Amin. Haleluya. Sehingga tempat ini, saya katakan tempat ini, simpan kata-kata saya kata tempat ini adalah tempat universitas. Amin. Masing-masing punya jenjang lulus. Ada yang 5 tahun. Oke, Anda yang 1. Ada yang 10 tahun. Ada yang tinggal 2 tahun lagi selesai. Berarti 2 tahun lagi Anda wisuda. Praktek di luar. Masalah di luar berat. Di sini Tuhan persiapkan Anda. Di sini Tuhan persiapkan Anda dengan banyak hal. Di sini Tuhan bicara dengan Anda berulang-ulang kali. Dengar, ketika hamba Tuhan datang ke tempat ini, artinya Tuhan bicara untuk Anda. Tuhan bicara. Tuhan mau punya rencana yang besar bagi Anda. Keluar, percayalah. Ada banyak orang-orang yang sudah, saya punya keluarga jemaat, keluar dari tempat ini juga sudah diberkati. Sudah diberkati. Ada yang sudah security di rumah sakit umum daerah Manokwari. Ada yang ada security, mantan narapidana di tempat ini. Ada yang bisnis ikan di Sawi, lancar, sukses, diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya ceritakan ini, artinya cuma satu.
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kau hidup berubah, kau senyum bisa berubah, kau selera ragu akan berubah, kau cara rambut akan berubah, kau tutur kata akan berubah, kau sopan santun akan berubah, kau perkataan juga akan berubah, kau tingkah laku akan berubah. Tuhan rubah kamu dari wajah sampai ke dalam. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Pesan saya cuma satu tadi. Ini tempat universitas. Amin. Ini universitas. Kau sekolah di sini. Kau sekolah di sini. Kau belajar semua di sini. Amin. Ini kesempatan. Tuhan mau kau lulus. Amin. Siap lulus? Amin. Tutup mata Anda. Dan saya akan berdoa bagi Anda.